Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan menyesali perpisahan itu setiap hari. Jadi sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu, selain juga ada yang mantan lakukan bersama pasangan barunya atau bersama orang ketiga, yang akan membuat mantan menyesali meratapi perpisahan dengan kita setiap hari. Tandanya yang pertama, kita bisa melihat pada diri mantan. Nanti pertanyaannya bagaimana Ustadz mau melihat pada diri mantan, mantan sudah pindah kota dan seterusnya. Jadi begini, ini kan zaman media sosial ya. Semua orang menggunakan media sosial. Kalau ada orang yang tidak menggunakan media sosial itu sudah sangat langka. Bahkan satu orang itu menggunakan begitu banyak media sosial. Ya, saya misal pakai WhatsApp juga ya, walaupun jarang pegang telepon. Kemudian YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter ya. Jadi satu orang pun media sosialnya sudah banyak sekali. Ya, jadi zaman sekarang itu kalaupun dia tidak pakai Facebook, bisa saja dia pakai Instagram. Kalau dia tidak pakai Facebook dan Instagram, mungkin dia pakai Line. Kan orang di Line juga sering pasang-pasang status tuh ya, posting status. Atau tidak pakai Line, dia pakai WhatsApp. Di WhatsApp kan orang juga pasang status begitu. Kalaupun tidak pakai WhatsApp, tapi jarang ya orang zaman sekarang tidak pakai WhatsApp. Umumnya orang pakai WhatsApp kan, dia pakai TikTok ya, atau dia pakai Telegram dan seterusnya. Nah, jadi zaman sekarang itu ada begitu banyak kemudahan ya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada diri seseorang dengan menggunakan media sosial. Nah, tandanya yang pertama, kita melihat atau mengintip di media sosial mantan, pasangan mantan atau orang ketiga yang bersama dengan mantan, seiring perjalanan waktu malah tidak punya apa-apa sekarang. Ketika mendekati dan merebut mantan dari kita, mungkin dia sombong banget, punya pekerjaan yang hebat, tapi sekarang malah menganggur. Dan terlihat bahwa orang ketiga itu stres, menua. Ya, ubannya sudah di mana-mana, kerutan wajahnya sudah muncul di mana-mana. Itu kan menunjukkan bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang stres tuh. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat tandanya yang pertama, kemunduran pada diri orang ketiga yang bersama mantan. Jadi kalaupun orang menjadi menua, tetapi secara ekonomi dia mengalami kemajuan, kan begitu. Dengan ekonominya maju, meskipun dia menua, penuaan itu bisa ya dengan perawatan, dengan berdandan dan seterusnya tadi bisa tidak kelihatan ya. Nah, tetapi ketika orang terus menua, secara ekonomi dia juga mengalami kemunduran, ya orang tidak bisa perawatan ke salon, tidak bisa berdandan dan seterusnya, sehingga ya menua ya terlihat menua betul ya. Kemunduran ekonomi juga tidak bisa beli handphone yang canggih-canggih ya, yang jernih sekali itu, yang bisa teknik editingnya bisa sedemikian ajaibnya dan seterusnya. Menggunakan handphone yang juga terbelakang teknologinya, sehingga ya ketika dia memposting sesuatu kita bisa melihat kemunduran. Nah, ketika orang punya pasangan yang mengalami kemunduran ekonomi, ya orang biasanya akan menyesal ya memilihnya. Itu yang terjadi. Kenapa ya? Karena zaman sekarang memang zaman di mana orang sombong-sombongan tuh, ekonomi dalam keluarga itu. Misal orang datang ke acara reunian ya, sekolah, SMP, SMA begitu,
nggak punya mobil, orang bahkan rental mobil loh ya, agar kelihatan tetap keren kan. Bahkan beli baju secara khusus tuh untuk acara reunian ya. Nah, jadi orang nggak punya sesuatu, maka dia akan pinjam untuk bisa dia pamerkan di media sosial. Nah, itu zamannya seperti itu. Dia lihat teman-temannya sekolah dulu sudah punya macam-macam, sementara bersama orang ketiga dia malah jadi tidak punya apa-apa. Nah, itu tanda bahwa mantan menyesal. Ya, berpisah dengan kita dan memilih orang ketiga. Paling tidak untuk tanda yang pertama dia menyesal sudah memilih orang ketiga. Tandanya yang kedua, pada sisi yang lain dia melihat bahwa seiring perjalanan waktu kita jadi tambah keren ya. Tetap awet muda, tetap glowing, bersinar ya, terawat ya, kan rajin perawatan ya. Kalau duit banyak itu kan bisa perawatan ke salon, ke macam-macam ya. Kemudian pakai pakaian yang bagus, yang mahal ya, bisa menampilkan ya berbagai sisi-sisi kesuksesan dalam hidup kita, rumah yang bagus, usaha yang mapan, bisnis yang terus berkembang, kendaraan yang bagus dan seterusnya. Mantan melihat itu, ya. Kita tidak perlu mencari tahu apakah mantan melihat itu atau tidak. Yakin saja dia pasti akan mencari tahu. Yang penting kita dorong terus agar kita jadi lebih sukses. Yang kita tampilkan di media sosial itu betul-betul sesuatu yang kita miliki, bukan sesuatu yang kita pinjam untuk kita pamer-pamerkan saja. Kita punya betul. Maka itu adalah tanda kedua, mantan menyesal. Tidak hanya memilih orang ketiga, tetapi juga sangat menyesal sudah berpisah dengan kita. Ketika dia melihat betapa mapannya kita dan betapa kerennya penampilan kita pada saat ini ya. Dan semua orang bisa mencapai suksesnya kalau dia mau berusaha. Wa 'alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya ya. Nah, itu tandanya yang kedua, sesuatu yang kita lakukan mencapai sukses yang membuat mantan otomatis jadi menyesal berpisah dengan kita. Kemudian tandanya yang ketiga, mantan juga melihat tuh, ada begitu banyak sekarang orang-orang yang memperebutkan kita, ya, rebutan untuk menjadi pendamping hidup kita. Dan dia lihat semuanya jauh lebih keren daripada dia. Itu yang akan membuat mantan menangis setiap hari, memilih berpisah dengan kita demi orang ketiga. Melepaskan permata cuman untuk mendapatkan batu kerikil. Nah, jadi itulah 3 tanda ya yang menunjukkan bahwa sekarang mantan itu menyesal dan meratapi perpisahan itu setiap hari ya. Karena itu perpisahan itu harus terus membuat kita semangat ya. Kita harus tunjukkan bahwa tidak bersama mantan kita akan menjadi seseorang yang jauh lebih keren lagi, jauh lebih mapan, jauh lebih sukses. Karena kunci penyesalan mantan di situ. Kalau mantan justru lebih sukses dari kita dan melihat kemunduran kita, mantan malah merasa beruntung berpisah dengan kita. Tapi kunci penyesalannya adalah ketika dia mengalami kemunduran atau jalan di tempat atau mungkin mengalami kemajuan tetapi tidak sehebat apa yang kita capai. Nah, di situ mantan akan menyesal berpisah dengan kita dan memilih orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.